Kembali lagi bersama saya. Nah, kali ini sudah ada kiriman dari Banda Aceh. Aceh ya. Pokoknya dari Aceh ini, Banda Aceh. Jauh sekali ya, teman-teman. Lumayan jauh Aceh ke Jawa Tengah ini ya. Nah, di sini kirimannya kita unboxing dulu, teman-teman, seperti ini untuk cara unboxing kiriman dari jauh sana atau luar Jawa ya. Yang pertama kita cek ini ya seperti apa. Jangan-jangan ini isinya ganja ini, teman-teman. Kita lihat saja. Biasanya sih handphone, tapi kalau ini ntar diselipin ganja, wow, jadi kayak apa tadi? Wow, di sini rupanya ada lem, ada LCD juga, ternyata tidak ada ganjanya ya. Oke, teman-teman, di sini sudah tersedia handphone ya. Ini handphonenya di sini sudah dikaretin seperti ini dan kayaknya sudah dibongkar juga ini, teman-teman, handphonenya. Iya toh, dibongkar seperti ini. Untuk handphonenya sudah bongkaran seperti ini. Handphone sudah dibongkar dan kayak gini ya modelnya. Oke, langsung saja kita akan coba. Ini kita cas atau kita nyalakan dulu untuk handphonenya. Ini keluhannya seperti apa, baru kita kerjakan. Oke, seperti ini. Nah, di sini kita cas, ada indikator pengecasan juga. Nah, ini ya, lampu LED kedip-kedip seperti ini, dan kita nyalakan tadi ya, tidak ada respon sama sekali ya. Oke, kayaknya kita cek dulu untuk handphonenya. Kemungkinan besar ini sudah nyala, jadi kita pencet tidak ada respon sama sekali, tapi kurang tahu ya, atau kemungkinan besar handphone tersebut kehabisan baterai, juga tidak tahu. Yang pasti tidak bisa nyala ya. Biasanya kalau kedip-kedip seperti itu, kalau nyala dia yang pasti ada tanda pengecasan ya di LCD. Oke, sebelumnya kita cek dulu untuk ini ya, untuk fuse-nya dicek dulu. Oke, sementara kita cek dulu untuk fuse-nya apakah dia blank hitam. Nah, setelah kita cek ternyata memang fuse-nya tidak bisa atau tidak connect atau putus ya. Di sini putus untuk fuse-nya. Nah, kita sambung dulu apakah kerusakannya memang di sini ya, teman-teman. Biasanya kalau Sony seperti ini, Sony Xperia XZ2 seperti ini, keluhannya kalau blank atau seperti ini biasanya ini ya yang rusak. Tapi kita coba dulu untuk handphone tersebut. Ini untuk pengerjakan ini dari jauh, jadi saya kerjakan dulu karena ini jauh sekali ya. Untuk pengiriman juga kemungkinan agak lumayan lama, tapi ada juga yang jauh lebih jauh ya. Oke, setelah itu cara penjemberannya seperti ini, sangat mudah ya. Kalau sudah, kita baru cek lagi kalau memang sudah fix. Nah, ini yang kita jember, dan untuk yang dijember kalau kalian tidak tahu ada di video belakang ya. Di belakang video ada, yaitu mana yang dijember ya, teman-teman. Ini ya sudah bisa, ada tulisan Sony-nya seperti ini, berarti tadi itu dipencet tidak ada respon, itu dikarenakan handphone sudah menyala. Nah, seperti ini sudah disiapkan untuk LCD barunya, teman-teman. Oke, jadi ini sudah dibelikan LCD baru, dan ini pasti untuk pembongkarannya jadi minus seperti ini untuk yang orinya. Oke, langsung saja kita cek kaca untuk LCD yang barunya. Nah, untuk handphone seperti ini kalau dipasang LCD, kalau posisinya lah dia tidak akan tampil ya, teman-teman. Nah, langsung saja, ini berarti tadi kerusakannya cuma di fuse saja, jadi kita
harus menjemperkan fuse tersebut. Kalau memang tidak harus dijemper, kita bisa menggantikan fuse tersebut atau kita copot lalu kita jemper. Oke, seperti ini ya teman-teman. Nah, ini sudah fix bisa ya, sudah kita coba untuk LCD nya seperti ini. Oke lah, seperti ini. Kemudian baru kita pasang kembali untuk ini ya, tutup mesinnya. Oke, kita percepat untuk videonya supaya tidak terlalu lama untuk menonton video tersebut, dan kalau lama-lama akan bosan ya teman-teman. Jadi kita percepat saja untuk video tersebut. Yang pasti kelihatan untuk cara memasangnya. Oke teman-teman, setelah kita pasang bautnya semuanya sudah rapi, baru kita lem. Nah, di sini kita lem, kita ratakan. Setelah rata, di sini juga kita lem. Oke, setelah benar-benar rata semua, kita lem. Pokoknya jangan takut ya, kita kasih lem banyak juga enggak apa-apa. Oke, kemudian kita pasang. Oke, seperti ini teman-teman. Setelah seperti ini kita diamkan sekitar 15 menitan ya teman-teman. Oke, setelah 15 menitan baru kita copot. Kalau benar-benar sudah kering baru kita copot. Nah, untuk yang dijemper tadi ini ya teman-teman, saya kasih tanda seperti ini untuk yang dijemper, untuk fuse yang paling atas sendiri teman-teman. Oke, seperti ini untuk fuse nya. Oke, oke guys, seperti ini. Nah, setelah kita bongkar dan kita bersihkan dulu untuk bekas lemnya. Oke, sudah benar-benar fix ya ini. Kita bersihkan untuk bekas lemnya atau lem yang keluar ini kita bersihkan. Oke, kalau memang sudah bersih boleh kita coba di sini ya. Untuk cara pembersihannya ya seperti biasalah, bisa dibersihkan dengan minyak atau bisa juga dibersihkan dengan seperti ini. Oke, ini sudah fix ya di sini. Tinggal kita kembalikan atau kita kirim ya teman-teman, seperti ini. Oke, demikian tutorial ini. Semoga tutorial ini bermanfaat, dan jangan lupa simak juga tutorial berikutnya, atau di kolom deskripsi banyak tutorialnya ya dari saya.